Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Wanida Mesyahirana, NIM 0201183148, kelas AS 4B. Saya dari kelompok 1 manajemen organisasi dengan judul macam-macam organisasi dari segi tujuan dan legalitas organisasi. Macam-macam organisasi dari segi tujuan. Yang pertama, organisasi niaga. Organisasi niaga adalah organisasi yang tujuannya untuk mencapai keuntungan. Dalam organisasi niaga terdapat 8 lagi macamnya. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, joint ventura, firma, koperasi, trust, kartel, dan holding company. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian saham yang dimilikinya. Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Firma atau FA adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Trust adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi suatu perusahaan yang baru sehingga diperoleh kekuasaan yang besar dan monopoli. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Holding company adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar sero atau saham perusahaan lainnya. Yang kedua adalah organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, organisasi regional dan internasional. Organisasi regional meliputi wilayah yang bersifat regional dan keanggotaannya meliputi kawasan tertentu saja. Contohnya APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Organisasi internasional, contohnya adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations of UN, adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. B. Legalitas organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi diartikan sebagai kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Organisasi dapat terbentuk karena memiliki kesamaan di antara anggotanya, seperti kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Bisa terkait budaya, minat, hobi, dan lain-lainnya. Definisi organisasi masyarakat UU Ormas dapat mencakup pengertian komunitas yang dimaksud. Akan tetapi secara khusus dalam Perpu Ormas tersebut diatur bahwa pembentukan organisasi masyarakat bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Legalitas organisasi berarti tergantung kepada tujuan masing-masing dari organisasi tersebut.
Dalam Undang-Undang Ormas dikenal ada dua bentuk organisasi masyarakat, yaitu yang berbadan hukum dan non-badan hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.